Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi kedua yang berjudul Screening Lanjutan dan Tata Laksana Intervensi pada Penyakit Jantung Bawaan Kritis yang akan dibawakan oleh Dr. Rizky Adriansa, Magister Kedokteran Pediatrik, Spesialis Anak, Subspesialis Kardiologi. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter spesialis dokter spesialis pada tahun 2011 dan menyelesaikan pendidikan SP2 kardiologi di FKW RSCM pada tahun 2015. Pada saat ini beliau merupakan staf divisi kardiologi anak dan juga sebagai ketua UKK kardiologi dan ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia cabang Sumatera Utara. Kepada Dr. Rizky kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang pertama, saya mungkin tidak detail lagi karena sebagian besar materi itu sudah dijelaskan oleh Prof. Indah. Jadi saya hanya mungkin lebih bicara kepada tools saja dalam konteks kita untuk bagaimana screening ini bisa mampu laksana di lapangan nantinya. Tapi nanti ada beberapa hal yang mungkin pengulangan, mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Prof. Indah akan saya paparkan lagi ya. Saya akan memulai ini dengan judul screening lanjutan ya. Tadi Prof. Indah sudah bicara tentang screening awal. Nanti mungkin akan saya jelaskan lagi tata laksana penyakit jantung bawaan kritis seperti yang mungkin tadi sudah pengantarnya tadi sudah disampaikan oleh Prof. Indah. Nah, ini mungkin mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Prof. Indah, apa yang menjadi masalah penyakit jantung bawaan kritis ini. Jadi ini hanya kita mengacu kepada data global saja, bahwa satu dari 100 bayi baru lahir itu mengalami penyakit jantung bawaan. Dan 25%-nya itu penyakit jantung bawaan kritis. Apa itu penyakit jantung bawaan kritis? Perlu intervensi. Ya, intinya di situ. Kritis dalam konteks sebenarnya bukan pada saat itu ya harus dilakukan sesuatu, tapi perlu intervensi non bedah atau bedah pada usia 1 tahun pertama, bahkan ada yang menyebutnya 1 bulan pertama ya 1 bulan pertama. Nah, di Indonesia ini perkiraannya ya sekitar 12.000 bayi baru lahir mengalami PJB kritis setiap tahun, dan memang sebagian besar itu kasusnya terlambat ya. Datanya juga tadi sudah diteliti oleh Prof. Indah ya. Nah, ini klasifikasi yang eh, agar kita mudah memahami ya kenapa penyakit jantung bawaan kritis ini perlu dilakukan sesuatu ya terhadap jantung. Oleh karena sirkulasi yang dialami bayi baru lahir itu intinya tidak normal, ya tidak normal, dan eh, ada dua yang paling sering terjadi, yaitu tergantung duktus atau tidak tergantung duktus. Nah, yang tergantung duktus ini itu ada yang sirkulasi parunya tergantung duktus atau sirkulasi sistemnya tergantung duktus. Ada juga yang mixing, istilahnya tergantung adanya percampuran ya, TGA contohnya seperti ini. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Indah, saya mungkin hanya memberikan skemanya saja, kurang lebih apa perbedaan antara tetralogi ovalo, ya, hypoplastic Reich syndrome, truncus arteriosus dan hypoplastic left syndrome. Ya. Sebenarnya kasusnya banyak yang lain-lain. Nah, bagaimana kita mendeteksi penyakit jantung bawaan kritis? Nah, kita harus paham ada kasus yang kita sebut dengan kasus asimptomatik. Maksudnya asimptomatik bayinya tampak sehat bugar ya, nangis kuat, gerak aktif, kemudian ya seperti bayi yang lain ya, tidak ada masalah. Nah, ini pada kasus-kasus yang asimptomatik untuk mencegah keterlambatan diagnosis, maka perlu dilakukan screening karena dia asimptomatik ya, di awal-awal maksudnya. Screening awal kita gunakan pulse oximeter, tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Indah. Yang memang kalau ketemu kasusnya positif tadi harus dilakukan screening lanjutan. Jadi
walaupun sensitivitas spesifisitasnya tinggi, tapi untuk penegakan diagnosis pastinya memang perlu ekokardiografi, maka perlu dilakukan screening lanjutan. Kemudian pada kasus yang simptomatik, ya ini memang gejalanya mirip dengan banyak penyakit yang lain ya. Bisa distres nafas, sianosis juga sering pada bayi-bayi yang apa namanya dengan gangguan respirasi, Katanya mau pakai air juga fryer. sianosis ya. Kemudian kalau pada anak mungkin dia mudah lelah ya, atau pada bayi dia riwayat minum susu terputus-putus, dan jika ini berkepanjangan dia biasanya mengalami suatu gangguan tumbuh kembang. Kalau murmur tadi sudah disebutkan Prof. Indah sering juga tidak terdengar ya, tapi memang kalau terdengar maka kita sudah harus memikirkan ada tidaknya PJB ya, makanya harus dilakukan ekokardiografi ya untuk menegakkan diagnosis pastinya. Nah, ini suatu algoritma yang sederhana saja. Bagaimana kita menyikapinya ketika bayi datang dengan distres nafas ya. Kita harus nilai apakah ini distres nafasnya ringan, sedang atau berat ya. Kalau berat, mungkin apakah itu disertai sianosis atau tidak. Nah, memang kita nggak usah buru-buru menyatakan ini PJB kritis. Kita harus pikirkan yang paling sering terjadi memang pada neonatus itu memang apakah itu suatu respiratory distress atau meconium aspiratory syndrome atau mungkin yang lain, mungkin teman-teman neonatologi yang lebih memahaminya. Resusitasi wajib. Jangan lupa nilai pulse oximeternya, walaupun tadi pulse oximeter bisa berfungsi sebagai alat screening, tapi juga dia berfungsi sebagai alat diagnosis juga ya. Kasih terapi oksigen, tapi hati-hati kalau pada penyakit jantung bawaan kritis ya. Karena pemberian yang berkepanjangan bisa malah memperburuk keadaan oleh karena menutupnya ductus arteriosus tersebut. Ronsen kalau memang di rumah sakitnya ada, dikerjakan. Nilai klinisnya, kalau misalnya dia tidak ada perbaikan klinis, mungkin ini perlu tindakan tertentu di NICU ya. Tapi kalau dia ternyata dalam 10-20 menit ya kan, masih distres napas, mungkin boleh dilakukan sesuatu. Tapi kalau tiba hilang, nah mungkin apakah ini suatu transient tachypnea of the newborn, dan kalau bayinya bagus selama 24 jam itu bisa dilakukan screening PJB kritis. Atau screening pulse oximeter lah istilahnya seperti yang disebut oleh Prof. Indah tadi. Lalu kalau bayinya sianosis, ya sianosis ini yang saya maksud di sini mungkin diawali dengan tidak ada distres ya. Sianosis tanpa diawali dengan distres, hanya sianosis saja. Sianosis ini kalau dia hanya di ujung-ujung jari atau bisa saja itu suatu akrosianosis yang penyebabnya itu adalah keadaan-keadaan di luar jantung ya, seperti hipotermia ataupun hipoglikemia dan lain-lain. Jadi bisa menyebabkan suatu akrosianosis. Tapi yang memang kita perlu curigai adanya suatu masalah, apakah itu di jantung ataupun di paru, itu adalah sianosis sentral. Itu sianosis yang terlihat pada mukosa mulut dan lidah, terutama ya. Jadi tidak hanya di ujung-ujung jari, tapi juga di mukosa mulut dan lidah. Nah, nilai tadi, seperti halnya screening PJB kritis tadi, apakah ada perbedaan saturasi ya oksigen? Kalau ada perbedaan memang masih mungkin karena yang lain ya PPHN salah satunya, tapi kita harus pertimbangkan itu adalah suatu masalah di jantung, salah satunya mungkin penyakit jantung bawaan kritis. Nah, evaluasi klinis ini penting untuk membedakan apakah ini masalahnya adalah sianosis karena problem paru atau sianosis oleh karena problem jantung. Kalau dia problem jantung, biasanya sianosisnya awalnya tidak berat ya, lalu nanti lama-lama memberat ya. Atau di awal-awal dia berat, jadi variasinya banyak dan cenderung semakin berat ya. Sedangkan pada respirasi mungkin sianosisnya ringan, lebih dominan adalah distres ya. Nah, terapi oksigen mungkin bisa membantu dalam konteks untuk membedakan ini apakah penyakit jantung bawaan atau masalah paru ya. Walaupun memang belum bisa dipastikan ya, tapi inilah kurang lebih clue-cluenya. Kalau dia saturasinya bisa sampai 100%, kemungkinan bukan suatu masalah jantung, tapi kalau oksigennya tidak naik bermakna, mungkin adalah suatu penyakit jantung ya.
Kemudian juga ronsen dada. Ronsen dada mungkin kita bisa nilai bentuk jantung ataupun adanya gambaran pletora atau oligemik lung. Ya. Jadi masalah-masalah yang seperti ini kita bisa kita mulai untuk menegakkan diagnosisnya dari pemeriksaan klinis dulu ya. Ini ronsen tadi udah dijelaskan juga oleh Prof. Indah sedikit ya, bahwa ada beberapa jenis gambaran bentuk jantung yang khas pada penyakit jantung bawaan kritis ya. Walaupun tidak selalu pasti hasilnya top, misalnya boot shape. Boot shape itu bisa pada top, bisa pada tricuspid atresia dan lain-lain ya. Egg shape juga bentuk telur juga bisa oleh penyakit jantung bawaan yang lain ya. Nah, ini kita harus hati-hati untuk menyatakan di awal dengan penyakit jantung bawaan. Jadi tetap edukasinya kepada keluarga kalau ketemu kelainan jantung ini perlu dilakukan pemeriksaan ekokardiografi. Nah, tadi Prof. Indah sudah menyampaikan untuk kalau ada kasus curiga ya penyakit jantung bawaan kritis itu rujuknya ke dokter jantung anak ya, subspesialis kardiologi. Tapi memang problem kita di negara kita jumlahnya nggak banyak sehingga kalau itu 100% diterapkan mungkin akan ada masalah karena di beberapa daerah provinsi malah tidak ada. Tentunya dengan data seperti ini kita berharap besar dengan para teman-teman dokter anak ya yang lebih tersebar di berbagai daerah. Kalau ketemu kasus curiga suatu penyakit jantung bawaan kritis eh, dan dokter jantung anaknya belum ada, bisa dilakukan screening lanjutan dulu yang bisa dikerjakan nantinya akan saya jelaskan di mana peran dokter anaknya ya. Karena idealnya benar setiap ketemu kasus langsung dirujuk ke dokter spesialis anak, subspesialis kardiologi. Mungkin di provinsi yang sudah ada jelas ya dokter jantung anaknya tidak ada masalah. Tapi kalau di tempat-tempat di provinsi yang tidak ada perlu kita maksimalkan peran dari dokter anak bagaimana memberikan tata laksana awalnya, bagaimana melakukan deteksi dininya ya. Nah, ini sering saya paparkan di mana peran dokter anak ya. Selain menegakkan diagnosis secara klinis, setidaknya dokter anak bisa membantu di dalam melakukan pemeriksaan ekokardiografi yang dasar ya. Nah, ini di sini tentunya kalau alatnya juga tersedia. Nah, gambar ataupun video yang terlihat dari ekokardiografi bisa dikirimkan lewat teleeko ke pediatri kardiologis nanti. Kalau memang tidak memungkinkan untuk dirujuk langsung, dokter jantung anaknya akan memberikan advies untuk tata laksana awal, kira-kira apa yang bisa diberikan ya. Dan ini cukup baik, bisa melakukan efisiensi yang cukup banyak ya di dalam hal tata laksana ya. Contohnya misalnya pada bayi prematur itu, yang obatnya hanya ibuprofen ataupun paracetamol pada hemodinamik signifikan PDA. Bayi yang mungkin berat badannya 1 kilo daripada dirujuk berisiko terhadap hipotermi dan lain-lainnya, tentu jika bisa dilakukan teleeko saja, mungkin obat itu bisa diberikan di rumah sakit di tempat sejawat SPA, ya. Jadi tidak perlu dirujuk ke rumah sakit yang dokter jantung anak. Kecuali nicunya ada di rumah sakit dokter ahli jantung anak, ada juga neonatologisnya, mungkin lebih baik hasilnya nanti. Tapi mengingat kondisi di negara kita tadi itu jumlahnya tidak banyak, kita juga berharap teman-teman dokter anak bisa membantu kita ya untuk memberikan tata laksana awal. Ini sebenarnya hasil kesepakatan kita dengan pengampuan KIA ya, Kesehatan Ibu dan Anak untuk alur pelayanan screening penyakit jantung bawaan kritis. Tapi ini nantinya memang pedoman ini akan diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini hanya pengantar saja. Apa yang akan dilakukan pada kasus misalnya screening PJB kritis. Kalau hasilnya tadi yang positif sudah dijelaskan sama Prof. Indah. Kalau hasilnya screeningnya negatif, artinya saturasi oksigen di atas 95% dan perbedaan saturasi juga di bawah 3%, juga jangan kita salah memberikan edukasi ya. Bukan berarti dia tidak ada PJB. Masih mungkin dia ada PJB, tapi yang kita lakukan screening adalah PJB kritis. Jadi harus edukasinya adalah
harus dilakukan pemeriksaan kembali di usia 2 bulan, setidaknya 1 sampai 2 bulan sih bisa ya. Evaluasi gejala tanda yang perlu dipantau ya. Gejalanya apa ini ya? Gejala-gejala seperti batuk lebih dari 2 minggu, minum susunya terputus-putus, berat badan sulit naik, ya, bayinya nyaman, tidur dengan bantal, kemudian juga denyut jantungnya mungkin ada terdengar murmur, ya, misalnya. Nah, tadi banyak gejala yang disampaikan oleh Prof. Indah juga. Jadi saya mungkin di sini hanya 7 ini gejala yang memang mungkin suatu penyakit jantung bawaan, tapi juga jangan kita nyatakan itu suatu penyakit jantung bawaan. Artinya, kalau ketemu gejala ini, rujuk ya, tetap pantau dan gaya, rujuk ke dokter anak ya. Rujuk ke dokter anak untuk apa? Untuk memberikan tata laksana sesuai penyebabnya ya. Jadi dokter anak sudah harus melakukan pemeriksaan apa kira-kira menjadi masalah, apakah ini memang penyakit jantung atau mungkin penyakit yang lain ya. Jadi jangan langsung berpikirnya rujuk ke dokter jantung atau dokter jantung anak. Mungkin kalau yang begini kasusnya rujuk ke dokter anak dulu ya. Sembari mungkin dokter anak mempunyai peran dalam hal untuk pemantauan tumbuh kembang dan imunisasi. Ya, jadi kita harus pastikan itu juga dilaksanakan oleh teman-teman dokter anak di daerah. Kalau ketemu kasusnya yang memang curiga penyakit jantung bawaan kritis, baru dirujuk ke dokter subspesialis kardiologi ya. Apa itu screening lanjutan? Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Indah screening awal. Yang ini yang saya maksud dengan screening lanjutan adalah pemeriksaan ekokardiografi ya. Dilakukan oleh dokter SPA, spesialis anak. Kita latih memang ya, sebaiknya dilatih karena kurikulum untuk ekokardiografi itu baru untuk dokter anak kita masukkan di dalam standar pendidikan itu baru tahun 2022 ya. Jadi mungkin teman-teman yang lulus sebelum itu ataupun yang saat ini juga belum pernah mendapatkan materi tentang ekokardiografi selama pendidikan dulu. Oleh karena itu kita latih lagi dokter anak ini. Kenapa? Karena memang sebenarnya tidak sulit ya untuk melakukan ekokardiografi, itu bukan hal yang sesuatu yang sulit atau mungkin sesuatu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh dokter anak. Hanya perlu latihan, iya, ya, perlu paparan lebih banyak, iya, perlu mengerjakan banyak-banyak, iya, supaya lebih terlatih untuk melakukan ekokardiografi ya. Nah, memang kompetensinya memang hanya menentukan normal abnormal saja ya untuk dokter anak ya. Setelah itu dia tetap harus berpikirnya rujuk. Rujuknya bisa rujuk tidak langsung lewat aplikasi Prima Pro, tadi sudah sedikit dijelaskan oleh Prof. Indah. Berikan tata laksana awal di rumah sakit ya. Lalu rujuk langsung ke dokter SPA subspesialis kardiologi. Nah, gambaran abnormal itu bisa pembesaran salah satu ruang jantung, bisa terlihat echo gap, atau ada gangguan katup ya, gangguan kontraktilitas. Dengan mengirimkan gambar-gambar ataupun video ekokardiografi nanti akan terbantu kira-kira ini memang ada masalah di jantung atau tidak, itu dulu ya. Nah, gambarnya misalnya seperti ini. Ada yang mungkin hanya dengan four chamber seperti ini saja bisa terlihat, oh ya ini pembesaran jantung kanan, ini pembesaran jantung kiri. Kalau mungkin dilihat dari gejala klinis yang lain, cocok misalnya dari ronsen ketemu butt shape, ketemu ada pembesaran jantung kanan ya, mungkin sudah mencurigai ini suatu tetralogi ovalo misalnya. Jadi lebih tahu kira-kira dengan hasil gambaran yang abnormal ini, kira-kira tata laksana awal apa yang bisa dikerjakan oleh dokter anak ya. Kita sudah mengembangkan ini sejak tahun 2022 ya. Pertama kita kembangkan InPos, suatu pelatihan singkat buat tenaga kesehatan bagaimana melakukan screening dengan menggunakan alat pulse oximeter. Nah, ini sudah masuk salah satunya programnya Kementerian Kesehatan untuk apa ya, screening ulang tahun ya kalau nggak salah. Saya cek apa kesehatan gratis itu masuk ya, salah satunya adalah PJB kritis. Kemudian kita juga mengembangkan program PINET, yaitu suatu pelatihan ekokardiografi buat dokter anak ya, yang singkat mungkin hanya 1 atau 2 hari kita lakukan pelatihan itu ya, PINET namanya. Lalu kita kembangkan satu aplikasi yang memang terintegrasi dengan pelatihan itu ya, salah satu Prima Pro ya. Jadi kita harapkan dengan adanya
aplikasi Primapro itu, dokter anak lebih percaya diri untuk menangani anak-anak dengan kelainan jantung bawaan yang sebelum dirujuk ke dokter jantung anak ya, sudah lebih percaya diri untuk memberikan tata laksana awal ya, setidaknya seperti itu ya. Nah, ini konsepnya yang kita udah kembangkan di aplikasi ya. Jadi sebenarnya seperti hal jawab konsul, kirim konsul saja, bukan hal yang eh, apa namanya baru, hanya mungkin kita memudahkannya menggunakan aplikasi Prima Pro yang kita harapkan ke depannya ini juga bisa jadi registry ya. Tahu kita berapa jumlah apa namanya penyakit jantung. Idealnya begitu sih harapannya ya. Nah, kapan dilakukan screening, kapan dilakukan diagnosis, dan kapan dilakukan tata laksana. Jadi kita bagi berdasarkan segmen usia ya. Usia 24 sampai 48 jam itu screening awal dikerjakan, juga tata laksana prarujukan harus dikerjakan di situ seperti yang disampaikan Prof Indah. Usia kurang dari 7 hari kita harapkan sudah dilakukan screening lanjutan ya ataupun pemeriksaan penegakan diagnosis ya, tata laksana awal kurang dari 28 hari, pemberian prostaglandin, dan mungkin intervensi non bedah. Jadi sudah harus segera dirujuk juga kalau dia penyakit jantung bawaan kritis. Tapi problemnya kalau misalnya alasannya NICU penuh dan lain-lain, mungkin kita perlu memikirkan untuk memberikan tata laksana awal di rumah sakit tempat para dokter anak bekerja ya. Tata laksana PJB kritis itu eh, secara apanya memang kita bagi tata laksana prarujukan, tata laksana awal dan tata laksana lanjutan ya. Tata laksana prarujukan tadi sudah disampaikan Pro Indah, prinsip stable tadi, kemudian tata laksana awal juga sudah dijelaskan singkat tadi oleh Prof Indah, apa yang harus dikerjakan. Nah, nanti mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang tata laksana lanjutan juga. Walaupun itu juga sudah dijelaskan sama Prof Indah tadi ya. Ini eh, sudah dijelaskan oleh Prof Indah ya. Eh, sama sebenarnya ya bayi, karena bayi sehat kita perlakuannya sama ya, karena kan kalau prarujukan itu stable itu pada kasus di mana bayinya mungkin kita jaga jangan sampai terjadi hipotermia atau tidak terjadi hal gangguan pernapasan, hipoglikemia, itu yang perlu dicegah. Dan jangan lupa untuk edukasi ya. Prostaglandin ini sebenarnya memang problem masih ya, karena di formularium nasional itu masih terbatas kalau diberikan kalau ada dokter ahli jantung anaknya. Saya sebenarnya mau agak sedikit gimana caranya ini bisa banyak mudah ya, para neonatolog juga mudah untuk mendapatkan prostaglandin ya, karena memang teman-teman neonatologis ya sebenarnya yang banyak mengeluh ketidaktersediaan dari prostaglandin ini. Walaupun obat ini sudah masuk SAS, tapi faktanya realitasnya di lapangan banyak kesulitan untuk mendapatkan prostaglandin. Oleh karena itu saya mungkin sebagai dokter ahli jantung anak, ketika tidak ada prostaglandin saya lakukan langsung intervensi ya. Tidak menunggu, paling tidak saya lakukan PDA stenting dulu. Hasilnya bisa lebih baik juga ya, nggak perlu dilakukan pemberian prostaglandin oleh karena prostaglandinnya tidak tersedia. Yang kita harapkan bayinya bisa saturasinya di atas 80%, dia bisa berobat jalan setelah itu ya, Iya, berobat iya Bu, jalan. sekalian apa namanya? Apa ketua UKK juga kan? Tata laksana lanjutan. Tata laksana lanjutan ini terbagi dua, yaitu intervensi non bedah dan intervensi bedah. Intervensi non bedah ini sifatnya hanya sementara ya, paliatif kita bilang. Yang nanti kita harapkan pada usia tertentu dan pada kondisi yang optimal tetap akan dilakukan intervensi bedah ya. Misalnya untuk TGA itu dilakukan balon atrial septostomi, BAS ya. Itu nantinya karena memang hanya untuk sementara menyelamatkan aliran mixingnya, maka dia harus dilakukan arterial switch operation ya. Atau PDA stenting misalnya pada kasus pulmonary atresia dengan ventricular septal defect. Mungkin nanti pada usia atau pada TOF ya, usia 1 tahun mungkin tetap harus dilakukan total koreksi. Gitu. Jadi ada yang sifatnya paliatif, ada yang sifatnya definitif ya.
Nah, yang paliatif ini ada yang bedah, ada yang non bedah juga. Tapi memang saat ini karena dokter bedah juga terbatas jumlahnya, sebagian banyak kasus sekarang di daerah banyak dikerjakan intervensi non bedah. Ya. Yang intervensi bedah misalnya bitisan. Bitisan ini sama sebenarnya dengan prinsipnya dengan PDA stenting ya. Jadi membuat aliran darah ke paru lebih lebih baik begitu. Atau apa namanya dalam konteks menyelamatkan aliran darah sirkulasi sistemik juga dilakukan bitisan kadang-kadang seperti itu. Nah, PDA stenting itu non bedah, bitisan bedah. Tujuannya sama, ya. Mana yang lebih baik sekarang ini teman-teman bedah juga berharap sebaiknya dilakukan PDA stenting. Ya saya udah berapa kali diskusi dengan dokter bedah jantung ya, Dr. Budi Rahmat. PDA stenting karena apa? Kalau bayinya terlalu kecil, lebih baik PDA stenting karena ukuran untuk bitisannya agak sulit kalau berat badannya masih di bawah 3 kilo ya pada bayi-bayi kecil. Tapi kalau misalnya udah berat badannya mencukupi, mungkin bitisan juga bagus untuk dilakukan ya, untuk menyelamatkan aliran darah ke paru ya. Nah, kalau PA bending itu artinya aliran darah ke parunya berlebih, sehingga untuk mengurangi aliran darah ke paru dilakukan bending, untuk mengurangi tekanan parunya juga. Jadi banyak sekali sebenarnya, ini hanya beberapa contoh saja, intervensi non bedah maupun bedah ya. Ini data intervensi non bedah penyakit jantung bawaan, bukan hanya yang kritis ya, semuanya ya. Di seluruh Indonesia pada tahun 2023 ini kita kumpulin data-datanya. Jadi udah banyak center-center di berbagai daerah yang bisa mengerjakan intervensi non bedah. Jadi buat teman-teman mungkin udah berpikir kalau misalnya ketemu kasus bisa dirujuk ke yang terdekat ya. Misalnya kalau yang di Jambi misalnya tidak ada dokter ahli jantung anaknya, bisa rujuk ke Palembang atau ke Pekanbaru ya yang terdekat. Kalau yang di Lampung mungkin bisa juga ke Palembang ya. Kalau di Jawa lengkap semua, tinggal rujuk saja, jalan darat gampang ya. Kalimantan masih belum, kemudian di Maluku dan Papua juga belum ya. Nanti mungkin ada yang sudah selesai sekolah bisa mengerjakannya ya. Kalau di Maluku itu ada dokter Felix ya, di Papua itu ada dokter Beton dan kawan-kawan ya nantinya. Ya mudah-mudahan lah Indonesia akan lengkap dokter ahli jantung anaknya sehingga bisa tidak perlu merujuk jauh-jauh lagi ya. Masih sering saya dengar itu dirujuk dari Papua ke Jakarta. Itu bayangkan itu bagaimana sulitnya merujuk kasus penyakit jantung bawaan kritis dari Papua ke Jakarta ya. Tapi kalau bisa dikerjakan di Papua saja ya lebih baik di Papua ya. TGA ini memang dia biasanya sianosis di 1 minggu pertama dan murmur sering tidak ada di awal-awal ya. Tata laksananya sama, prinsipnya sama. Kalau tata laksana awal itu prinsipnya sama ya. Atasi penyakit yang mendasari, atasi gagal jantung, mungkin kalau yang spesifik kasih prostaglandin. Untuk lanjutannya harus dilakukan balon atrial septostomi. Sebaiknya di usia kurang dari 2 minggu ya, sebaiknya, tapi seringkali datang ke kita juga terlambat sehingga kita melakukannya di usia di atas 2 minggu ya. Arterial switch sebaiknya di usia kurang dari 2 bulan, bahkan di negara-negara maju di usia kurang 1 bulan saya lihat dikerjakan arterial switch itu ya. Di kita masih sering kasusnya itu terlambat sehingga masih sering dikerjakan di usia 2 bulan ya. Bahkan ada yang lewat dari 2 bulan dikerjakan arterial switch-nya. Nah, ini tindakan balon tadi udah dijelaskan oleh Prof. Indah, tujuannya adalah membuat mixing ya, sehingga terjadi percampuran darah bersih darah kotor yang dialirkan ke sistemik ya. Jadi darah bersih yang dari atrium kiri masuk ke atrium kanan lalu masuk ke ventrikel kanan lalu dari ventrikel kanan dipompa ke seluruh tubuh. Arterial switch ini skematiknya saja ya, skematiknya saja itu bukan hanya pembuluh darahnya yang ditukar, tapi pembuluh darah koronernya juga dipindahin ya. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan, aorta dipindahkan ke kiri, arteri pulmonalnya dipindahkan ke kanan. Ini saya hanya nggak mungkin semuanya ya penyakit jantung bawaan kritis akan saya bahas, tapi saya hanya menjelaskan beberapa yang sering saja TGA dengan TOF saja.
karena waktu juga mungkin kalau kita bahas semuanya mungkin juga terlalu. Tapi prinsip-prinsipnya sama ya. Tetralogi ovalo ini sianosisnya bervariasi. Ada yang memang dalam beberapa hari dia udah sianosis, tapi ada juga kasus yang munculnya sianosis beberapa bulan kemudian ya. Ada yang begitu. Tergantung kepada derajat dari penyempitannya, penyempitan aliran darah ke paru, pulmonal stenosis. Murmurnya itu makin jelas kalau pulmonal stenosisnya berat ya. Tapi kalau dia atresia pulmonal, TOF dengan atresia pulmonal, pulmonary atresia, itu malah sering juga tidak terdengar murmur ya. X-ray biasanya boot shape, tata laksananya prinsipnya sama, kita berikan prostaglandin, targetnya saturasinya bisa di atas 70-80%. Tata laksana lanjutannya tergantung ya. Kalau dia TOF dengan penyempitannya di bawah katup, itu kalau dia berat, kita lakukan RVO stenting. Tapi kalau dia tidak berat, saturasinya bagus, kita tunggu ya. Sampai usia mungkin di atas 6 bulan, di atas tahun, mungkin bisa langsung total koreksi ya. Kalau dia penyempitannya pada katup, ya, TOF dengan severe valvar PS itu biasanya di balon, ya, di balon pulmonal. Tujuannya supaya aliran ke parunya bisa lebih baik, ya. Tapi kalau pulmonary atresia biasanya kita lakukan PDA stenting atau bitisan, ya. Jadi karena tidak ada aliran darah ke paru dari jantung langsung ke paru, jadinya harus dilakukan upaya untuk mempertahankan PDA-nya tetap terbuka dengan PDA stenting. Ya. Kalau prostaglandin dengan obat-obatan, tapi PDA stenting, bitisan itu dengan intervensi. Prinsipnya sama, membuka PDA, ya, membuka ductus agar lebih baik aliran darah ke paru-parunya. Ini contoh RVOT stenting, ya. Jadi kita lihat aliran darah ke parunya tidak begitu baik, oleh karena itu kita pasang stent. Stand-nya itu yang di tengah. Setelah dipasang tuh aliran ke parunya bisa jadi lebih bagus ya. Dan biasanya saturasinya langsung naik. Ini kasus dengan saturasi awalnya 30-40%. Setelah dilakukan RVOT stenting seperti ini, saturasinya naik sampai ke 90% ya. Dan anaknya biasanya langsung sianosisnya hilang di awal-awal. Kalau dia misalnya stenotik ya, aliran darah ke parunya hampir tidak ada, bisa dilakukan balon pulmonal. Tadi ini sudah dijelaskan oleh Prof. Indah ya. Yang harus dipastikan memang pulmonal stenosisnya adalah tipe katup ya, palpar, sehingga bisa dilakukan balon seperti ini ya. Biasanya setelah dilakukan balon, aliran ke parunya bisa lebih baik tuh. Lebih bisa. Dan saturasinya juga langsung naik sampai bahkan 95% kadang-kadang itu saturasinya naik ya. Kalau PDA stenting itu kita pertahankan aliran darah ke parunya dengan melakukan pemasangan stent ya di PDA. Nah, setelah dilakukan stent, aliran darah ke parunya juga jadi bisa lebih baik ya. Ini kasus bagaimana kita lihat sianosisnya langsung berkurang ya. Yang awalnya biru sekali tiba-tiba langsung jadi merah bibirnya ya. Dan orang tuanya biasanya langsung senang sekali nih melihat bayinya berubah seperti ini ya. Jangan lupa nanti kita rame-rame ke Jogja di tempatnya Prof. Indah. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana nanti di bulan Agustus tanggal 14 sampai 16. Terima kasih mungkin dari saya sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.